Halo sobat bisnis, pada malam ini saya akan memberikan sedikit prospek suatu bisnis yang bisa teman-teman jalankan. Seperti biasa ya, yang jelas ini bisnisnya adalah modalnya yang sangat-sangat murah. Dan itu bisa kalian lakukan di rumah teman-teman semua. Apa yang bisa kita lakukan di rumah itu ya menggunakan alat-alat yang ada di sekitar rumah. Contohnya prospek yang akan saya ceritakan ini adalah prospek bisnis es batu. Ini es batu ini bisa teman-teman pakai untuk menjadikan salah satu bisnis utama atau bisnis sampingan buat teman-teman yang sibuk bekerja di luar sana. Karena saking banyaknya sekarang ini ya peredaran minuman kekinian dan restoran-restoran yang baru dan begitu banyaknya sekarang bisnis-bisnis kuliner di sini bisa teman-teman manfaatkan bisnis es batu yang saya maksud. Kalau dahulu bisnis batu hanya digunakan untuk penjual ikan, itu es balok-balok besar ya teman-teman ya. Tapi itu masih eksis sampai sekarang. Masalahnya sekarang es balok itu tidak semuanya lagi dipakai orang. Sekarang sudah beralih ke es kristal. Tapi sebelum saya membahas tentang es kristal ini, itu juga membutuhkan sedikit modal ya. Tapi sekarang saya akan menceritakan dulu sebelumnya bagaimana es ini yang bisa kita buat, yang bisa kita jual dulu di rumah. Coba teman-teman perhatikan di sekitar lingkungan teman-teman atau di sekitar pasar atau di dekat tempat kita bekerja atau rumah makan yang ada di pinggir-pinggir jalan seperti rumah makan Ampera, Pecel Lele, dan sejenisnya, itu bisa teman-teman manfaatkan jadi peluang bisnis. Caranya gimana? Ya, teman-teman bikin es. Es bisa dibungkus dari plastik 1 kilo atau 2 kilo atau 3 kilo, seberapa mampu teman-teman bisa pakai, itu bisa teman-teman jualkan. Ini bisnisnya modalnya sangat murah ya. Butuh modalnya cuma air dan pendingin, yang pasti itu ada di rumah teman-teman semua. Satu bungkus es yang isi 1 kilo itu biasanya dijual di harga 3.000 ya. Bisa teman-teman cocokkan nanti dengan di daerah datuk permintaan nanti, permintaan calon langganan teman-teman semua. Jadi sahabat bisnis, kalau di sini satu es bungkusan bongkahan es plastik itu kalau di tempat saya ini yang bungkusan 1 kilo itu dijual dengan harga 3.000. Teman bayangkan kalau misalnya teman-teman bisa menjual bongkahan es plastik tersebut 50 kilo dalam satu hari, teman-teman udah punya penghasilan tambahan sebanyak 150.000. Musuh teman-teman cuma satu, kalau hari hujan, yang jelas es nggak jalan. Tapi sekarang ini lagi musim panas, yang pasti di luar sana es itu sangat dibutuhkan oleh semua penggemar minuman. Balik lagi ya ke cerita, gimana caranya kita bisa membuat es kristal. Kenapa es kristal ini sangat menjanjikan ya teman-teman ya. Kalau es kristal ini harga penjualannya lebih tinggi. Terus yang kedua, peminatnya sangat banyak karena bentuknya sangat unik. Yang ketiga, modalnya tentu juga murah, paling modal awalnya yang perlu kita persiapkan. Sebelum kita membeli mesin pencetak es kristal ini, teman-teman kalau memang belum punya modal bisa bikin es yang dibungkus dengan plastik dulu. Kita masuk ya ke es kristal ini ya. Beberapa hari yang lalu saya jalan-jalan ke Padang ya, mampir ke salah satu mall yang ada di kota Padang, itu mall yang terbesar. Jadi pas tengah hari itu saya melihat satu mobil masuk mengantar es kristal tersebut. Jadi pas saya tanya ke salesnya yang ngantar, itu satu toko itu satu hari berapa membutuhkan esnya bosnya. Mereka menjawab kalau hari-hari biasa ini mereka membutuhkan sekitar 20 sampai 30 kilo dalam satu hari. Kalau misal hari libur bisa sampai 50 kilo dalam satu toko. Bayangkan saya lihat mall segede itu yang menjual makanan ada, yang jual minuman kekinian ada, yang restoran yang Japanese food ada, dan restoran lokal juga ada. Itu rata-rata dia yang mengisinya. Satu hari laku minimal 500 kilo dalam satu hari. Jadi kalau saya pikirnya kalau harganya per kilo itu harganya 3.000 dikali 500 kilo dalam satu hari, itu gila namanya itu bos. Jadi kita bisa ngitung sendiri ya, satu hari dia punya omset sekitar 1.500.000. Jadi kalau dikali-kali dalam satu bulan ya, 30 hari,
30 hari mereka udah mempunyai omset yang lumayan besar, itu 45 juta dalam 1 bulan. Jadi ini prospek bisnisnya setelah saya cari informasi seperti di Blibli atau di Tokopedia, harga mesinnya juga nggak terlalu mahal. Kapasitas mesin yang 150 kilo itu harganya di sekitar 30 jutaan rupiah. Ada yang sekitar harga yang 1 ton, yang secondnya aja harganya juga 300 juta rupiah. Kalau misalnya kita main yang second ya. Kalau mesin yang kapasitas kecil kita pakai ya lumayan. Jadi kalau sisi produksinya yang kapasitas 15 kilo, 15 sampai 20 kilo itu harganya cuman sekitar 2 sampai 3 jutaan. Tapi kalau misal kita memikirkan produksinya mau putarannya gede, kalau kita pakai mesin yang kecil ya berarti kita nggak bakalan sanggup untuk mencukupi kebutuhan permintaan dari konsumen kita nanti. Jadi saya sarankan kalau misalnya ada teman-teman yang mau memulai bisnis ini, teman-teman bisa mulainya dengan mesin yang di minimal sekitar 150 kilo dulu. Ya hitung-hitung NMAX dijadiin mesin pencetak es lumayan kan teman-teman, daripada gaya-gayaan ini jadi duit masuk setelah 2 atau 3 bulan lagi kita bisa beli motor NMAX yang baru. Terus yang kemudian yang akan saya sampaikan adalah bisnis operasional dari mesin es kristal ini. Itu tuh di dalam 1 bulan tuh kalau misalnya saya cari-cari infonya, itu di harga bisnis operasionalnya sekitar 4.500.000-an 1 bulan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya 4.500.000 itu yang paling gede itu digaji karyawan. Ya kita taruh aja lah gaji karyawan itu kita kasih di angka 2 juta rupiah dalam 1 hari, dalam 1 bulan ya maaf maksud saya. Jadi kalau misalnya kita hitung beli mesin es yang kapasitas gede itu ya sekitar yang 150 kilo 1 hari itu kalau misalnya bisa ditotalin nanti saya lihatin rinciannya sekitar di angka 35 jutaan rupiah harganya, ditambah biaya listrik, biaya box penyimpatannya, dan biaya yang lain-lainnya itu di sekitar 40 jutaan. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa menjual es kristal ini minimal di angka 400 kilo dalam 1 hari ya. Kalau 400 kilo kebutuhan pedagang tadi itu satu toko atau satu yang penjual minum kekinian itu 30 kilo dalam 1 hari atau 20 kilo dalam 1 hari, berarti teman bisa hanya cukup mencari langganan sekitar 20 orang dalam 1 hari. Ya kira kalau misalnya 20 orang itu dari pagi sampai sore paling setengah hari kerjaan kita udah kelar. Jadi kalau misalnya 400 kilo kali 3.000 berarti 1 hari kita dapat uangnya 1.200.000 dikalikan 1 bulan, berarti teman-teman udah bisa balik modal dan memiliki sedikit keuntungan. Jadi ini sedikit tips dari saya ya, atau info bisnis yang bisa teman-teman lakukan. Semoga ini bisa teman pakai buat menambah pemasukan buat teman-teman semua, dan bagi saya pribadi mungkin itu bisa jadi tabungan amal jariah saya, karena saya semua mau melihat bagaimana cara menumbuhkan semangat bisnis teman-teman, dan sedikit tips dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman bisnisku semua.